memiliki kemurahan hati. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan terambil dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-27 sampai 36, cukup panjang. Kita akan baca secara responsori ya saudara, karena ayat ini tidak bisa dipisah ya. Dari karena itu kita membacanya saudara satu Petro dalam ayat 27 sampai 36. Kita akan baca secara bergantian. Kita baca 27, nanti kalau ibu baca di ayat 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar bibirmu yang satu, berikanlah juga kepadanya bibirmu yang lain. Dan barang siapa juga mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kepada para murid untuk menunjukkan sikap murah hati, saudara, ya, yang menandai nilai dari kekristenan jika dibandingkan dengan yang lain. Karena saudara, sikap ataupun juga karakter murah hati ini tidak bisa ya kita lakukan di dalam kehidupan kita oleh karena keberdosaan kita, saudara, ya. Maksud saya keberdosaan kita sudah ada dan awalnya di dalam kedustaan, maka kebencian itu sudah dimulai. Siapa yang mulai? Dari Kain dan Habel, ya. Peristiwa pembunuhan Habel yang dibunuh oleh Kain saudaranya itu menandai bagaimana tabiat dosa, ya, ada di dalam kehidupan manusia itu ketika manusia itu lahir, ya. Kenapa saudara? Karena saat itu juga ada dan Hawa, ya, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan dan dosa, bibit dosa itu langsung ada di dalam kehidupannya dan keturunannya. Itulah sebabnya saudara, kehidupan manusia ketika sudah jatuh dalam dosa, apa yang ada di dalam diri mereka, maka mereka tanpa mereka ketahui, tanpa disadari, maka mereka memiliki ya tabiat itu yang menghantar mereka saudara untuk lebih condong berbuat yang tidak baik daripada yang baik. Ya, nah itu sebabnya saudara kasih Tuhan, kita ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah menjadi milik Yesus. Artinya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang menebus dosa kita, yang mau ditebus itu sudah adalah bibit dosa, ya, nature dosa, natural dosa yang ada dalam diri hidup kita, itulah yang mau dikeluarkan, yang mau dibuang dari kehidupan kita, ya. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa dapat ya mengalami kehidupan yang sebenarnya, yaitu apa saudara? Seperti dalam ayat 36 tadi dikatakan, seperti Bapamu yang murah hati. Jadi saudara, kita kemarin minggu pertama kita belajar tentang kehidupan yang serupa dengan Kristus. Maka kehidupan yang serupa dengan Kristus itu saudara ditandai dengan kita memiliki kemurahan hati. Sebab apa? Sebab Bapa memiliki kemurahan hati. Jika Tuhan ya yang kita sebut adalah Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang murah hati, sementara kita tidak murah hati, maka kita bukan adalah anaknya, ya. Jadi saudara,
Itu sebabnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan diproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Yang kita kerjakan dalam hidup kita itu, saudara, kita mengambil sifat, kita mengambil karakter Kristus itu, saudara, di dalam kehidupan Bapa itu. Sehingga ketika Bapa itu murah hati, proses kita pun juga sudah diproses hidup kita, sehingga kita pun juga akan mengalami kemurahan hati di dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, tidak serta-merta langsung sering tiba-tiba kita berubah otomatis 180 derajat. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita seperti ibarat pisau, sekali asah nggak bisa tajam, saudara. Dia perlu diasah, ya. Dia asah sebelah luar, sebelah dalam, ya, kiri kanan, terus satu kali asah nggak akan bisa tajam, ya, nggak akan bisa tajam. Kenapa? Dia perlu diasah terus sampai dia akhirnya bisa tajam. Kita juga begitu, saudara. Ketika kita menyatakan diri kita bertobat, tidak langsung kita seperti Yesus. Di proses kehidupan kita, saudara, penanggalan satu persatu dalam kehidupan kita itu akan ditanggalkan seiring dengan komitmen kita, kesungguhan kita dalam mengikuti Yesus. Dan akhirnya kita bisa dapat, ya, menjadi serupa dengan Kristus, karena Tuhan Bapa itu adalah pribadi yang murah hati. Nah, ada perbedaan respon yang seharusnya sudah ditunjukkan oleh murid-murid Tuhan dalam menghadapi sikap dan perilaku, ya, orang-orang dunia hari-hari ini, sudah. Ya, kita di dalam kita mengikuti Tuhan. Karena kalau orang-orang dunia, ya, menganggap bahwa kalau sudah orang Kristen itu sudah pasti, ya, hidupnya itu pasti suci, hidupnya itu pasti benar. Sehingga sering, saudara, akhirnya jadinya orang Kristen selalu dimanfaatkan. Ada begitu, ya, dimanfaatkan. Kenapa, saudara? Karena mereka menganggap pasti orang Kristen itu baik, karena Tuhan Yesus itu baik. Sehingga pengikut Kristus itu pasti ciri khasnya orang yang baik. Sehingga, saudara, selalu saja, ya, orang-orang Kristen itu jadi seperti kayak dalam tanda kutip jadi korban, ya, dibohongilah, ya, bahkan juga saudara diiming-iming segala macam, ya. Nanti kan dia memaafkan kita karena mereka pasti suka mengampuni, kan begitu, ya. Tetapi kita, saudara, bukan itu yang kita mau pikirkan, tapi yang kita mau lakukan, kerjakan dalam hidup kita, saudara. Bagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita kerjakan di dalam hidup kita itu, supaya kita boleh dapat menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pagi ini sudah saya mau sampaikan bagi kita ciri dari murid yang murah hati itu. Apa ciri-ciri dari murid yang murah hati berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara? Yang pertama, ciri dari orang yang menjadi murid Kristus, dia adalah orang yang mengasihi, bukan membenci, ya. Nah, sebagai akibat keberdosaan manusia, maka kebencian bisa dilakukan siapa saja tanpa perlu dipelajari. Ketika anak itu, saudara, seorang anak lahir, ketika kita lahir, kita sudah tahu, ya, caranya untuk berbuat dosa, caranya untuk berbuat jahat. Kenapa, saudara? Karena anak kecil pun, ya, tanpa diajari, dia tahu milih hati. Dia tahu bagaimana caranya supaya dia lebih diperhatikan daripada adiknya. Akan begitu, saudara. Itu adalah ciri dari natur dosa itu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ketika anak, mulai dari anak kecil, saudara, kita sudah ajari, oh, kau jangan melawan, jangan kau berkelahi sama dia. Begitu. Sama saudaranya sendiri dia berkelahi. Kenapa, saudara? Karena memang itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, jadi, saudara, bukan mengasihi, justru membenci. Nah, ini saudara yang ada. Kalau bisa sama aku semua, samamu tak usah ada. Gitu. Jadi sama aku semua. Maka kalau bisa aku yang harus paling dikasih. Kalau kau kubenci, gitu. Itulah yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi, saudara, ciri dari murid Kristus ini menunjukkan, saudara, bahwa kita harus mengasihi. Nah, mengasihi ini, saudara, tidak bisa langsung otomatis ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena harus dilatih, sudah. Sementara membenci tidak perlu dilatih, langsung sudah ada. Itulah kejahatan, saudara, ya. Jadi yang namanya kejahatan nggak perlu dipelajari, tiba-tiba sudah ada. Tiba-tiba orang sudah bisa tahu cara membuat jahat. Tapi itu mengasihi, itu perlu latihan, saudara, ya, perlu latihan.
Kenapa? Karena ini yang melakukan yang namanya praktek mengasihi ini nggak bisa dilakukan hanya sekedar saja, tapi harus dengan setulus hati kita. Nah, firman Tuhan mengatakan saudara bahwa kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, maka tidak ada perbedaan dengan pemungut cukai atau mereka yang orang jahat lainnya itu dikatakan dalam Matius 5 ayat 46. Kenapa? Karena pemungut cukai pun dan orang-orang jahat pun, orang-orang yang ada di luar sana pun tahu caranya. Dia akan kasih kawannya satu gengnya, ya kan? Karena apa? Karena kawannya itu mengasihi dia. Tetapi saudara, untuk mengasihi orang yang tidak suka dengan kita, itu suka rasanya. Kan begitu saudara ya. Nah, murid Kristus sejati menunjukkan kualitas. Jadi ketika kita saudara mampu untuk mengasihi sementara orang yang kita kasih itu membenci kita, itulah kualitas. Ya, kualitas dari kita sebagai pengikut Kristus. Saudara dan saya ingin punya barang yang berkualitas, kan begitu saudara. Baik itu tas, baju, ya, dompet mungkin, HP mungkin, semuanya kita ingin berkualitas. Walaupun kalau bisa jangan mahal-mahal, kan begitu saudara. Kenapa? Karena barang yang berkualitas pasti kita memakainya senang, pasti kita suka memakainya. Kita tidak suka dengan yang tidak berkualitas, kan begitu saudara ya. Apalagi Tuhan sudah ciptakan kita serupa dan segambar dengan kita. Maka seluruh karakter Bapa itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi karena keberdosaan, ya, maka karakter Bapa itu hilang. Langsung masuk karakter iblis itu di dalam kehidupan manusia. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan berkata di kayu salib sudah selesai, penebusan itu sudah diselesaikan dan itu dibersihkan dengan darah Yesus, maka kita sudah harus betul-betul mengisi ruang hidup kita, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita supaya kualitas kita sebagai pengikut Kristus itu benar-benar dialami, kita alami dalam hidup kita. Dan pada akhirnya saudara, keberdosaan kita yang dulu itu boleh dapat keluar dari hidup kita. Ya, jadi saudara, dalam kita mengikut Tuhan, kita akan dilihat, ya, apakah kita berkualitas atau tidak. Jadi Kristen yang tidak berkualitas itu saudara adalah Kristen yang tidak mampu mengasihi, ya, musuhnya. Kenapa saudara? Karena banyak alasan. Nggak bisa diaplikasi. Terlalu luar biasa yang dia buat sama aku. Kan begitu saudara. Kita pasti punya alasan. Ya, bermacam-macam alasan yang sangat masuk akal, yang rasional. Tetapi apapun itu saudara, jika dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib, ya, semua yang dia ciptakan itu berkata, orang lain dia selamatkan, dia sendiri tidak bisa. Coba turun dulu dari salib itu supaya kami percaya. Tapi kan tak perlu Tuhan harus menunjukkan begitu. Kan begitu saudara. Justru kita harus betul-betul percaya dengan sepenuh hati bahwa dia benar-benar adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan. Karena persoalannya saudara, orang-orang Israel itu mereka menunggu dan menanti datangnya Juru Selamat. Kalau secara logika saja, kalau dia datang dengan bentuk kemuliaannya, pasti tidak akan bisa orang ya melihat. Sedangkan ketika Tuhan datang kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, Tuhan berkata kepada Musa, Musa suruh mereka siap-siap. Ya, 3 hari lagi aku datang untuk menjumpai mereka. Suruh mereka siap-siap, puasa, kuduskan diri, jangan ada yang berdosa, karena aku mau datang hari ketiga. Aku mau tunjukkan keberadaanku sama mereka. Dan kalau persiapkan kedatanganku, bersihkan seluruh area gunung ini. Jangan ada satu pun yang melintasi radius 100 meter. Karena aku mau datang. Dan betul sudah, hari ketiga Tuhan datang. Tuhan datang dengan segala kemuliaan sudah. Dia datang ketika dia menginjakkan kakinya, maka bumi bergetar, goncang, terjadi gempa bumi, terjadi suara yang sangat menggelegar, mengerikan, ya. Pasti rambut mereka berdiri semua. Karena apa? Karena ketika Tuhan datang, dentuman suara itu yang keras,
tak berhenti-henti, ya, sehingga mereka berkata, Musa, kalau begitu kau sajalah yang pergi jumpai Tuhan. Kami gak usah, nanti kami bisa mati jantungan kami kalau dia datang. Udah kau aja yang naik ke atas, jumpai apa yang dipesankan Tuhan, kasih tahu sama kami, biar kami itu dulu. Coba kalau Tuhan datang lagi seperti itu sudah dalam dunia dengan begitu, gak akan ada manusia yang bisa tahu. Tapi dia datang mengambil rupa seperti seorang manusia, supaya dia bisa berbicara kepada kita untuk memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal. Dan saudara, ketika orang-orang yang datang pasukan Romawi itu melihat Tuhan Yesus, dia berkata, turun biar kami percaya. Ya, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Kenapa? Karena memang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus betul-betul dengan sepenuh hati, sehingga saudara bisa tidak mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13, kita akan sama-sama baca dua ayat ini. Ya, dikatakan dalam ayat 34, nanti saudara baca 25, ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Iya, jadi saudara dalam ayat 35 itu menunjukkan tentang identitas kita sebagai murid Kristus. Jadi murid Kristus, orang yang percaya, orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Yesus, memiliki identitas. Apa identitasnya saudara? Yaitu kita bisa mengasihi. Karena dalam ayat itu dikatakan dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Tuhan. Yaitu apa? Yaitu jika kamu mengasihi. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi, maka kita tidak bisa disebut sebagai murid Kristus. Mungkin kita mengaku-ngaku bisa, kan begitu saudara. Tapi Tuhan tidak mengakuinya. Nah itu dia. Jadi ganti hati. Perintah baru kata Tuhan. Karena perintah lama di dalam perjanjian lama di peraturan Musa, ya, di situ dikatakan kasihilah temanmu dan bencilah musuhmu. Ya, di Taurat kan begitu sudah. Ya. Tuhan berkata kasih, ya, kasih temanmu, kasih saudaramu, dan bencilah musuh. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata kasih temanmu, kasih saudaramu, kasih keluargamu, kasih juga musuh. Ya. Jadi saudara, ini perintah baru. Nah karena itu sudah dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, ya, dikatakan nanti saudara baca 16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dengan mata serta kelakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya, jadi sudah dikasih Tuhan hanya ada dua pilihan. Kita mengasihi Tuhan atau tidak, atau kita mengasihi dunia. Karena kalau kita mengasihi dunia, sudah pasti kita tidak akan mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Jadi sudah ada dua pilihan. Seperti lalu ada sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Bukan mana orang pilih, tapi mana kau yang pilih. Saudara saya yang pilih. Bukan orang tua kita yang pilih, tapi kita yang pilih, yang lebar atau yang sempit. Karena disitulah nanti akhir hidup kita. Itulah terminal terakhir perjalanan hidup kita. Karena dalam ayat yang kita baca tadi ayat 16, kalau dari dunia, ya, yang namanya isi dunia itu apa itu saudara? Itu keinginan daging, keinginan mata, dan kelakuan hidup. Itulah isi dari dunia. Ya, dan yang harus kita tahu saudara, bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan kelakuan hidup ini seperti sumur yang tidak ada dasarnya. Makin dikorek, makin diambil, makin ada terus. Artinya tidak pernah puas-puas. Tidak ada pernah puas-puas. Makin orang mencintai dunia saudara, semakin dia didorong, ya, untuk selalu, ya, mau mengambil. Kan satu,
Nanti yang sudah dapat sudah selesai. Sudah dapat, pingin lagi. Sudah dapat, pingin lagi. Tidak berhenti. Dan tidak selesai-selesai. Itulah dari dunia ini. Karena itu firman Tuhan mengatakan, kalau kau mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, tidak akan bisa mengasihi. Jadi kita tidak bisa kolaborasikan hati kita. Separuh kita mengasihi Tuhan dan separuh kita mengasihi dunia. Tidak bisa. Kita harus pilih dan harus kita tetapkan. Kalau kita memang mau mengasihi Tuhan, berjuanglah kita. Sekalipun daging ya menggoda kita, sekalipun keinginan mata merayu kita, sekalipun keinginan hidup mau selalu menarik kita, saudara. Dan mari kita mau komitmen, kita mau sungguh-sungguh. Aku adalah pengikut Kristus yang sejati. Aku adalah orang-orang Kristen yang berkualitas. Karena itulah yang akan dipilih oleh Tuhan, saudara. Karena itulah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itulah yang akan diluputkan oleh Tuhan. Yaitu kita sebagai pribadi-pribadi yang berkualitas. Tuhan tidak akan selamatkan orang yang Kristen pas-pasan. Tuhan tidak selamatkan orang Kristen yang kadang mau kadang tidak. Tidak mau. Tuhan mau sungguh-sungguh kita mau. Tuhan mau itu kita betul-betul sepenuh hati kita, saudara. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, mengasihi bersama kita. Dan itulah ujian kita, itulah salib yang harus kita pikul. Jadi saudara, ketika kita saudara mampu untuk mengasihi orang yang sementara membenci kita, itulah salib. Karena Tuhan sendiri pun sudah memikul salib, maka kita pun juga harus pikul salib kita, saudara. Ya. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi itu. Jadi saudara, mari kita miliki karakter untuk mengasihi. Ya. Sekalipun saudara tidak gampang. Kita mengerjakan ini, saudara, kita mengasihi dan tidak membenci. Itu karena kita sudah diselamatkan. Bukan kita untuk cari selamat, saudara, bukan ya. Bukan. Jadi kita memiliki karakter untuk mengasihi karena memang kita sudah diselamatkan. Sehingga akhirnya saudara kita akan dimampukan terus dan terus dimampukan oleh Tuhan. Ya. Untuk kita bisa dapat memiliki karakter mengasihi untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Sehingga saudara akhirnya kita bisa dapat tetap teguh di dalam Tuhan. Ciri murid yang kedua, saudara, dari orang-orang yang murah hati, yaitu memberkati, bukan mengutuk. Ya. Dan saudara, murid Kristus, kita sebagai murid Kristus kita diajar, saudara, untuk memberi respon yang benar ketika ada orang lain yang bertindak jahat, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, kita saudara, kenapa kita harus memberkati? Karena kita juga saudara adalah orang yang terkutuk, ya. Sebab ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka semuanya sudah dikutuk. Ya, kita hidup di bawah kutuk. Di dalam kitab Yesaya itu dikatakan saudara bahwa orang-orang yang belum di dalam Tuhan itu kutuk seperti payung. Ya. Kemana aja dia pergi itu diikuti. Jadi gak pergi saudara, ya, selalu diikuti seperti itu. Jadi kutuk itu sudah mengayomi. Tetapi keselamatan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, itu melepaskan kita dari kutuk dosa. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita dibebaskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, maka kutuk itu dicabut. Sehingga berkat Tuhan menurun atas kita. Dan sebagai pengikut Kristus, kita justru sebaliknya saudara harus melepaskan berkat, ya, kepada sesama kita, ya, memberkati, ucapkan kata-kata berkat, ya, kepada orang-orang, ya, yang kita kasih, bahkan juga kepada orang-orang yang pun juga tidak mengasihi kita perkatakan berkat, ya. Kenapa? Karena itulah yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Ucapan kita itu saudara adalah ucapan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Ya. Jadi saudara, kita harus memberkati, perkatakan perkataan berkat pada anak-anak kita, ya, kepada keluarga kita, bahkan juga kepada diri kita. Ya. Jangan kita berkata, udah begini lah memang nasibku, lu tangan tuh ngaku.
Apa yang kita perkatakan itu sudah mengutuk diri kita. Jadi kita nanti jadi yang berkalang. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi sudah kalau sedikit-sedikit kalau kita marah, mati aja lah kau, ya, jangan. Nanti yang kita perkatakan itu sudah kepada siapapun itu, baik kepada suami, kepada anak, atau kepada orang lain, ya, akan terjadi. Kenapa saudara? Karena itu berkuasa. Hari itu saudara perkatakan, ya, ucapkan kata-kata berkat, ya, di dalam kehidupan kita maupun juga kepada orang lain. Seperti Ayub saudara, dia sempat juga saudara mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap dirinya. Sehingga ketika dia bertemu dengan Tuhan di dalam pasal 40, pasal 39, 40, 41, ya, maka dia berkata, aku menahan semua ucapan itu. Kenapa saudara? Karena dahsyatnya, ya, apa yang dia alami, ya, ujian yang dia alami itu sudah sehingga dia berkata bahwa gak perlulah sebenarnya aku lahir, gak berguna aku lahir. Sehingga dia berkata seperti itu saudara, ya. Jadi tanpa dia sadar saudara, karena beratnya persoalan, beratnya hidup yang dia alami sudah sempat dia mengutuk diri. Nah, itu sebabnya saudara, kita sebagai orang-orang pengikut Tuhan, mari kita mau berkati dulu diri kita, berkati, lepaskan berkat kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita saudara, ya. Sehingga saudara, mereka boleh dapat diubah. Perkataan kita yang memberkati itu akan memberikan pertobatan kepada mereka. Tangan Tuhan sendiri yang akan berusaha, ya saudara, untuk mengubah kehidupan mereka. Jadi terlebih apalagi saudara, orang-orang yang bertiga, tidak perlu kita kutuk saudara, ya. Karena justru kita melepaskan berkatlah, maka Tuhan yang akan berusaha dengan mereka, ya. Sehingga saudara, mereka akan mendapatkan balasannya. Apakah itu pertobatan ataupun juga mungkin ujian ataupun juga kebinasaan, itu haknya Tuhan. Ya, jelas bukan kita yang mengeksekusi. Kita tidak punya wewenang untuk mengeksekusi orang. Ya, oh Tuhan buat dia sial, tidak boleh begitu. Ya kan saudara, ya, tidak bisa seperti itu. Justru kita harus melepaskan pengampunan, karena penghukuman itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Itu saudara, ya. Jadi kita mau belajar untuk memberkati. Nah saudara, tindakan memberkati bagi mereka yang telah memberikan kutukan, ya, kutuk dosa itu sudah dipatahkan di kayu salib, dan berkat keselamatan itulah yang kita beri. Jadi saudara, kita harus ketahui bahwa ketika kita di dalam Kristus, nah, sekalipun sebaliknya, ini sebaliknya saudara, ya, jika ada orang dunia mungkin yang mengutuk kita, ya, tapi karena kita sudah di dalam Kristus, maka kutuk itu tidak kena kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang sudah meliputi kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita dibaptis, maka keselamatan itu, tudung keselamatan itu diberikan kepada kita. Maka itu sebenarnya saya sampaikan bahwa secara jasmani, ya, orang sudah bertobat, orang sudah dibaptis itu nggak nampak. Biasa-biasa aja, masuk ke air, keluar ke air kan sepertinya biasa aja. Tapi di alam roh itu sudah luar biasa, pemandangan yang luar biasa bagi iblis. Kenapa? Karena orang itu sudah ditudungi dengan kuasa darah Kristus. Jadi ketika ada orang melemparkan kutuk, nggak kena sama kita. Ya. Ketika ada orang melemparkan mantra, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dari Yesus yang melindungi kita. Amin, saudara. Jadi kita, itu sebabnya kita perlu sekali harus tinggal di dalam Kristus, sehingga dosa itu saudara tidak akan bisa lagi. Ya, jadi segala sumpah serapah apa segala macam, ya, itu tidak akan kena kepada orang-orang, ya, yang ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan. Ya, dan saudara, tindakan berikutnya saudara adalah kita mendoakan, ya, mereka yang berbuat jahat terhadap kita. Saudara-saudara, mendoakan pertobatan orang-orang yang saudara yang berbuat jahat kepada kita, saudara, sehingga akhirnya nantinya saudara pintu hatinya terbuka kepada pengenalan akan Yesus. Jadi saudara, kita
ketika kita di dalam Tuhan, kita akan aman. Ya. Jadi saudara, waktu saat kita tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan terkena apapun. Ya, kenapa? Karena kita sudah di dalam Kristus. Perlu sekali dan penting sekali saudara, kita tinggal di dalam Kristus. Saya pernah masih ingat saudara peristiwa 24 tahun yang lalu ya. Ketika itu saudara pagi-pagi itu di luar, kebetulan istri ya, di gembala yang sebelum kami melayani itu ada dulu kami dapat serangan saudara ya. Ada orang yang apa namanya mengirim apa namanya santet saudara ya. Melalui lempar dua kali yang melempar telur, tapi telurnya itu seperti masak ya, seperti masak. Bahkan ketika kami bakar pun itu saudara, dia tidak terbakar kalau kita bilang tahu nama Yesus kami hancur. Itu sangat-sangat mengerikan sekali saudara, karena mereka yang melempar itu karena menginginkan mati ya. Ada yang membuat jalan itu saudara tahu bahwa tempat itu ada kata-kata yang tiga. Jadi dia mau serang itu atau siapa saja yang ada di dalam rumah itu, ya. Tapi tidak kena ya. Jadi semuanya kami tahu dari siapa, tidak ada apa ya. Kenapa saudara? Karena memang kita sudah di dalam perlindungan kuasa Yesus. Jadi saudara untuk itu enggak lagi kena, tidak mempan ya, ketika kita di dalam Yesus. Nah itu sebabnya kita sebagai pengikut Yesus, kita pun juga harus mulai melatih diri kita sudah rumah berkata. Ya, bukan ya sekarang sini-sini karena kita marah, ya, jadinya kita bilang siap, sebodoh, ya, atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Maka itu semuanya putus. Itu tidak boleh. Ya. Itu tidak bisa lagi keluar dari mulut kita. Tapi justru perkataan yang memberkatilah yang harus terjadi, yang kita perkatakan di dalam kehidupan kita saudara, sehingga kita bisa dapat mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita baca dalam Roma 12 saudara, dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21 ya. Saya baca 20, nanti saudara baca 21. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya, jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita berbuat baik kepada orang yang membenci, itu bagikan seperti kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya. Kalimat menumpukan bara api ini kiasan, saudara ya. Bukan artinya kita langsung menumpukan bara api, kita bakar arang lalu kita taruh di kepala orang yang benci kita, itu bukan. Ya, kalimat menumpukan bara api di atas kepala itu biasa. Yang artinya saudara, perbuatan baik yang kita buat itu saudara, ya, itu menjadi perhitungan, ya, bagi Tuhan kepada orang yang membenci. Nah, gitu. Ya, jadi saudara, semakin kita buat yang baik kepada orang yang jahat kepada kita, ya, itu akan membuat semakin hidup kita ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun dia nggak bertobat-tobat, itu tidak masalah sudah. Itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita sudah adalah kita harus terus melakukan apa yang baik, apa yang benar. Karena dalam ayat 21 kita tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Kalau terhadap kejahatan artinya kita membalas apa yang dia buat, itu namanya kita kalah. Kalau kita membalas dengan kita buat baik, berarti kita sudah mengalahkan kejahatan itu. Nah itu kata Tuhan. Jadi Tuhan tidak ada suruh kita berperang, Tuhan tidak ada suruh kita turun tangan untuk menindaklanjuti itu. Dalam hal ini saudara, Tuhan mau supaya kita yang giat, Tuhan yang berperang. Nah begitu ya. Jadi jangan sampai kita kalah terhadap kejahatan.
Jadi ketika kita mau balas, kita mau niat untuk membalas, aku juga bisa buat, aku juga bisa lakukan. Nah itu namanya kita sudah kalah terhadap mereka. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan pangku tangan. Artinya Tuhan tidak akan turun tangan untuk menolong urusan kita. Jadi nanti urusannya jadi panjang dan begitu saja. Tidak selesai-selesai. Tapi kita mau pilih biar Tuhan yang berperan. Amin, saudara. Tuhan yang berperan, kita yang pangku tangan. Dan kita yang akan lihat bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan yang akan menyatakan kuasanya bagi kita. Nah tapi yang jelas saudara, mari kita lakukan kebaikan dalam hidup kita. Praktekkan kebaikan itu di dalam kehidupan kita, dimulai dari keluarga, dan kita mampu juga membuat yang baik juga kepada orang lain. Tapi yang jelas, mari kita menjaga perkataan kita. Sebab perkataan kita itu punya kuasa, ya, punya dampak baik untuk diri kita maupun juga untuk keluarga kita. Jadi mari kita mau berkata, terus kita mau berkata yang baik. Semakin kita berkata yang baik, maka terjadilah itu sesuai dengan iman kita. Ya. Jadi saudara, jangan karena jengkel kita langsung keluar kata-kata yang tidak baik. Lebih puas rasanya kalau kita sudah ngomong yang negatif itu pada umumnya. Tapi mari kita lepaskan berkat ya, supaya justru berkat Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita, bahkan termasuk diri kita. Jangan pernah kita mengatakan diri kita siap, bodoh aku, sial aku, rugi aku, beginilah nasibku. Jangan berubah, tinggalkan itu. Justru lepaskanlah berkat. Seperti lagu yang kita nyanyikan, aku diberkati, aku diberkati, besok aku diberkati, besok aku diberkati. Setiap hari kita mengatakan itu. Lepaskan itu sudah, sehingga terjadi dalam hidup kita. Lepaskan berkat juga kepada anak-anak kita sudah, sehingga mukjizat Tuhan pun terjadi bagi mereka. Haleluya. Yang ketiga, ini dari Kristus, yaitu merelakan, bukan menuntut balas. Nah saudara, ada kalanya di dalam kehidupan kita, saudara, kita meminjamkan sesuatu, ya, tapi kita jadinya rugi, saudara. Kenapa? Karena ketika kita meminjamkan, orang yang menerima ini jadinya saudara tidak membuat yang baik, justru membuat kita rugi. Nah, begitu saudara, baik itu barang atau uang atau apapun juga saudara, justru jadinya saudara tidak jadinya memberikan kerugian. Ya, jadi yang akan mengembalikan itu justru bukan mengembalikan, ya, bahkan hilang dirinya saudara, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang betul-betul siapapun saudara pasti kecewa, kan begitu ya. Tapi ada kalanya memang kita menghadapi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan saudara? Yaitu kalau orang dunia, ya kita kejar, kita cari, jangan sampai dia lolos begitu saudara, jangan sampai. Tapi memang Tuhan saudara mengatakan kita harus merelakan, ya. Bahkan juga saudara tidak menuntut balas. Kenapa? Biar Tuhan yang akan berusaha, ya, dengan orang tersebut, dan Tuhan juga akan berusaha dengan kita untuk memberkati, ya, untuk mendatangkan berkat. Jadi saudara, ada saatnya sudah kita mau belajar dari prinsip ini bahwa kita tidak bisa berharap lebih kepada orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran itu, ya, mereka mau hidup seenaknya aja, mereka mau buat seenaknya saja. Kenapa saudara? Karena mereka tidak tahu kebenaran. Artinya mereka tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi mereka itu hidup menurut pikiran mereka. Tetapi saudara, dalam hidup ini kita harus tahu ada konsep tabur Tuhan, kan begitu saudara. Kita punya konsep yang namanya hidup ini tabur Tuhan. Jadi apa yang kita buat, yang kita tabur pasti kita tuai. Jadi saudara, ketika kita diperhadapkan seperti ini, mari kita mau tabur yang baik, ya. Ketika kita merelakan, Tuhan aku merelakan karena semuanya itu sudah Tuhan adalah untuk keperluanku, adalah untuk kebutuhanku.
Aku percaya Tuhan kau yang akan gantikan itu. Nah, kita minta supaya bersama Tuhan, saudara, supaya Tuhan yang memfasilitasi menggantikan segala kerugian kita itu sudah dengan berkat yang baru. Kalau kita berurusan sudah dengan orang yang bawa lari di barang kita atau uang kita, panjang nanti jadinya, kan begitu saudara. Justru kita jadinya mengeluarkan uang tambahan hari ini saudara, adalah untuk biaya untuk mencari, biaya untuk orang lain yang mau kita pakai jasanya, dan segala macam. Jadinya panjang, tak selesai. Ya, jadinya saudara bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat uangnya yang kita. Gara-gara kita ya mau jumpai orang yang sudah membohongi kita. Nah, kalau kita mau pilih biar Tuhan yang bela kita. Ya. Jadi saudara, yang Yesus ajarkan adalah untuk rela, ya, tidak mengharapkan kembali, karena itulah nilai murah hati yang ditekankan oleh Tuhan dalam ayat yang lunak tadi. Ya. Tuhan menjanjikan upah untuk sikap yang memiliki kemurahan. Jadi saudara, sikap murah hati ini bukan murahan. Nah, sekali lagi saudara ya, sikap murah hati ini yang kita tunjukkan sebagai kita murid Yesus ini bukan murahan. Tapi memang karena kita adalah pribadi yang sudah ditebus. Ya, sampaikan minggu lalu saudara bahwa kita ini adalah orang yang mahal sebagai pengikut Yesus. Kita bukan pengikut Yesus yang biasa-biasa, tapi kita adalah murid Tuhan Yesus yang betul-betul berharga, anak kerajaan Allah. Ya. Jadi saudara, kita tidak murahan. Jadi bagaimana saudara anak seorang raja, ya, bagaimana sikap mereka, bagaimana cara hidup mereka, itu kan luar biasa sekali ya. Dan itu kan semuanya difasilitasi, dilindungi, dibela, disertai, akan begitu. Kita pun juga begitu. Kita adalah anak kerajaan surga. Jadi itu sebabnya saudara, hidup kita ya harus betul-betul bersikap seperti anak raja. Ya, dalam hidup kita saudara, dalam kita mengikuti Tuhan. Inilah yang perlu menjadi nilai yang harus diperlihatkan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yaitu sikap murah. Jadi dalam kita hidup ini sudah ada pengalaman-pengalaman ya, yang suatu ketika kita dihadapkan kepada situasi ini. Bukan setiap hari maksudnya saudara ya. Jadi jangan berpikir masuk setiap hari aku harus begini, setiap hari harus rugi begini, tidak. Ya, bukan begitu maksudnya saudara. Karena kalau dalam hidup ini kita menghadapi seperti itu. Jadi apa yang akan kita lakukan ketika kita dihadapkan seperti itu? Ya, maka saudara, kita harus percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati kita, dan juga menggantikan ya segala apapun yang kerugian yang kita alami dalam hidup kita. Kita baca sudah dalam Roma 12 ayat 17 sampai 19 ya. Ya. Oke. Kita akan sama-sama baca 3 ayat ini sudah. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sudah dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman. Jadi jelas sudah, ya, kita tidak punya wewenang untuk membalas, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya. Biar cara Tuhan, Akulah yang akan menuntut pembalasan atas firman Tuhan, bukan kita. Jadi biarlah kita yang melihat bagaimana cara Tuhan merendah kehidupan kita dan cara Tuhan untuk orang yang memusuhi atau orang yang membenci kita. Jadi firman Tuhan berkata, ya, dalam ayat ini saudara, bahwa kita harus betul-betul sedapat-dapatnya, kalau hal itu berkata, hiduplah dalam perdamaian dengan semua. Meskipun saudara ya, orang-orang tidak bisa menerima untuk dia berdamai dengan kita. Akhirnya kita buat yang baik, semakin dia benci sama kita. Apakah saudara pernah lihat seperti itu? Kan begitu. Kita buat yang baik, tapi dia suka benci sama kita. Gak tahu apa alasannya dia benci kita. Tapi yang jelas saudara, mari hidup terus dalam perdamaian. Usahakan untuk terus, ya,
buat yang damai. Baik itu dalam perkataan kita, dalam sikap kita, ya. Kita nggak usah mancing-mancing, kan begitu saudara. Yang jelas kita lakukanlah yang baik. Bukan urusan kita saudara untuk membalas, tapi itu urusan Tuhan. Urusan kita sudah adalah bagaimana supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Karena kita mau berkat Tuhan, saudara. Kita mau membela Tuhan, mau campur tangan Tuhan. Jadi kalau kita mau dapatkan pertolongan Tuhan, mari serahkan hidup kita sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Begitu. Jadi kalau Tuhan yang sudah bertindak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Justru ketika kita semakin buat yang baik, justru berkat itulah yang akan semakin kita terima. Justru berkat itu yang akan semakin terus kita dapatkan. Semakin kita dikasih oleh Tuhan, semakin Tuhan akan memberkati kita, semakin Tuhan akan menolong kita. Dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Susah memang saudara, nggak bisa ini memang. Sekali lagi saudara, jika saya sampaikan ini kepada kita, saudara saya, ya, pasti kita berpikir, nggak sampai begini. Ini susah ya, nggak bisa. Nanti kalau aku bikin seperti itu, di setel aku nanti sama orang, akan begitu pikiran kita saudara. Belum dikasih, ya kan? Karena di mana-mana sudah kita akan dapati orang yang tukang olah, ada yang tukang setel, ya, ada yang tukang cari-cari kesempatan, segala macam. Kita berpikir nggak bisa, nggak gampang. Tapi saudara, mari karena kita mengingat Tuhan yang penuh kasih, ya, dia sudah datang ke dalam dunia untuk menunjukkan segala perbuatan jahat itu. Dan kita sudah diselamatkan oleh karena kasihnya di dalam mata. Kita minta kekuatan itu. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, murni tidak bisa sudah. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Jadi caranya bagaimana? Kita minta kekuatan dari Tuhan. Hanya Tuhan saja yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan berikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bukan artinya saudara Paulus tidak bisa membalas apa yang dibuat orang sama dia, karena dia pun juga pernah berbuat jahat, dia pun juga pernah bunuh orang, dia pun juga pernah bikin yang tidak baik. Tapi dia minta supaya Tuhan berikan kekuatan baginya untuk dia bisa hidup dengan mengampuni. Karena dia berkata dalam ayat, ya, di dalam 1 Korintus, dia berkata bahwa aku orang yang paling berdosa di dunia ini, aku yang paling jahat, aku yang paling kejam. Tidak ada orang-orang seperti sekejam aku, katanya. Seharusnya aku tidak bisa dan aku tidak layak untuk diselamatkan. Tapi Tuhan menyelamatkan. Itu sebabnya dia mampu untuk mengampuni. Sekalipun ada banyak orang yang berbuat jahat. Karena dia berkata, Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku boleh dapat mampu mengasihi. Untuk aku bisa dapat mampu untuk mengampuni. Karena ini gak gampang, saudara. Ya? Kita punya alasan-alasan yang rasional, yang dianggap betul, baik, kan begitu saudara. Tapi kan nggak bisa. Ya, sama Tuhan kita harus betul-betul, ya, harus tidak merelakan, saudara. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu yang turun atas kita. Nah, saya tutup dengan kesimpulan saudara. Kemurahan hati, ya, kemurahan itu lahir dari hati yang berbelas kasihan dan dilakukan secara tulus tanpa mengharapkan sesuatu imbalan atau untuk keuntungan pribadi. Itulah yang namanya kemurahan. Ya. Kemurahan menggambarkan kualitas hidup yang berguna dan bermanfaat tanpa dibatasi keadaan yang sedang dialami. Nah, murid Kristus kita ini saudara saya kita dipanggil untuk menunjukkan kemurahan yang demikian di tengah-tengah, ya, budaya masa kini yang makin tersapu sudah dalam pola pikir banyak orang hari-hari ini. Semua untuk aku, semua untuk aku, semua untuk aku. Itu
saudara hari-hari ini. Ya. Kalau mau bagaimana keadaanmu, nggak peduli aku, yang penting aku happy, aku senang. Nah, itulah mulia kita hari ini. Ya. Dan mantap dari mana? Artinya sudah orang menuntut. Kalau aku mau buat begini, kau juga harus begini. Kalau kau bikin aku begini, aku buat juga sama aku begini. Nah, begitu sudah dunia kita hari-hari ini. Tapi kita sudah beda, tapi beda di tengah-tengah dunia. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang terus yang sudah diberi. Kita tidak lagi seperti orang-orang dulu. Kenapa saudara kalian tabiat ini dosa ini ya, akan hilang ya, dan sudah hilang ketika hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Amin saudara. Amin. 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 Haleluya. Firman Tuhan ini tidak gampang. Kita hanya bisa mungkin kita dengar, tapi mungkin juga hati kita, pikiran kita juga berkata, aduh, ya, dari Tuhan juga itu Tuhan ini memang begitu sudah. Ya, dan memang susah harus ya ada di dalam diri. Tapi ketika kita lakukan, percaya saudara, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang akan menolong dan memberkati kehidupan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini saudara. Berdiri. Haleluya. Bagaikan rencana Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa